Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang paragraf. Ada beberapa elemen dan ada beberapa bagian yang menyusun paragraf. Yang pertama, kalimat utama. Kalimat utama ialah suatu kalimat dalam suatu paragraf yang berisi ide pokok dari paragraf tersebut. Yang kedua, kalimat penjelas. Kalimat penjelas ialah kalimat yang menjelaskan ide pokok dari suatu paragraf. Yang ketiga, gagasan utama. Gagasan utama ialah topik atau pesan yang akan disampaikan dari suatu paragraf. Yang keempat, gagasan penjelas. Gagasan penjelas ialah gagasan yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan utama. Jadi dapat saya simpulkan bahwa paragraf ialah kumpulan dari kalimat yang berisi tentang ide pokok atau gagasan utama. Dan masuk ke materi, pola pengembangan paragraf ada 4. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf campuran. Yang keempat, paragraf ineratif. Paragraf deduktif itu biasanya kalimat utamanya terdapat di awal kalimat. Dan paragraf induktif itu biasanya paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran itu biasanya ide pokok atau gagasan utamanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat atau yang terakhir ialah paragraf ineratif. Paragraf ineratif itu biasanya kalimat utama dan gagasan utamanya itu berada di tengah-tengah paragraf. Oke, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang menempatkan gagasannya pada awal paragraf. Biasanya, paragraf deduktif terdiri dari sebuah pernyataan umum yang disambung dengan beberapa kalimat penjelas. Dan kata lain, paragraf deduktif akan membahas suatu hal yang umum terlebih dahulu, baru kemudian menjadi khusus atau spesifik. Contoh yang bisa kita lihat adalah paragraf di atas. Itu adalah sebuah paragraf deduktif karena menjelaskan secara umum mengenai apakah paragraf deduktif itu di awal kalimat. Kemudian diikuti oleh penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana bentuk paragraf deduktif tersebut. Ciri-ciri paragraf deduktif antara lain: ide pokoknya letaknya ada di awal paragraf. Sesuai dengan pengertiannya, gagasan paragraf deduktif letaknya di awal paragraf. Baru, statement itu dilanjutkan oleh beberapa penjelasan pendukung. Tujuan meletakkan gagasan di awal paragraf ini agar bisa menjadi dasar pengembangan suatu tulisan. Kedua, pola paragraf dibuat dari umum ke khusus. Pola pengembangan paragraf deduktif dibuat dari umum ke khusus. Artinya, di awal, paragraf berisi gagasan pokok yang sifatnya umum atau luas. Kemudian, dilanjutkan dengan menyampaikan informasi-informasi yang lebih khusus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan salah satu jenis paragraf di mana kalimat utama diletakkan di bagian akhir. Apa itu paragraf induktif? Paragraf induktif menyatakan hal-hal khusus pada bagian awal, kemudian menjelaskan hal-hal umum di bagian akhir. Paragraf induktif merupakan pola proses penalaran yang berangkat dari peristiwa-peristiwa atau pernyataan yang bersifat khusus menuju pernyataan bersifat umum. Untuk membedakannya dengan jenis paragraf lain, perhatikan ciri-ciri yang akan kita bahas di bawah ini. Ciri-ciri paragraf induktif. 1. Kalimat utama terletak pada bagian akhir paragraf. 2. Paragraf diawali dengan penjelasan atau uraian yang bersifat khusus, baru kemudian diakhiri dengan pernyataan umum. 3. Terdapat kalimat konjungsi seperti akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, dengan demikian, atau berdasarkan uraian di atas. 4. Paragraf diakhiri dengan kesimpulan. Contoh dari paragraf induktif. Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan ruasan putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat. Hawa dinginnya semakin hari semakin menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf campuran. Apa itu paragraf campuran? Paragraf campuran dikembangkan dengan pola deduksi-induksi, yaitu pola pengembangan yang memaparkan
kalimat utama dan diselingi kalimat-kalimat penjelas. Ciri-ciri paragraf campuran: memiliki pola pengembangan kalimat umum khusus umum. Kalimat gagasan utama ide pokok terletak di awal dan di akhir kalimat berupa pengulangan ide pokok. Kalimat gagasan utama di awal paragraf berupa informasi yang bersifat umum. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur. Contoh paragraf campuran terdapat pada narkoba masih menjadi jurang kegelapan terbesar bagi masyarakat Indonesia. Peredaran narkoba makin mengerikan di negeri ini. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab membawa narkoba dari luar negeri. Mereka memulai memengaruhi orang-orang dari golongan bawah hingga golongan atas. Pejabat, artis, bahkan oknum penegak hukum mulai terjebak dalam rayuan palsu narkoba. Hal yang sangat disayangkan adalah para pelajar dan mahasiswa juga banyak terjebak narkoba. Pendidikan mereka menjadi kacau, kehidupan sosial menjadi tidak berjalan baik, bahkan masa depan pun menjadi suram. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada terhadap semua orang terdekat kita agar tidak terjebak dalam jurang kegelapan narkoba. Kata-kata atau paragraf campuran yang terdapat pada teks tersebut terdapat bagian narkoba masih menjadi jurang kegelapan terbesar bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat ialah pola pengembangan paragraf inaratif. Paragraf inaratif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah-tengah paragraf. Paragraf inaratif diawali dengan gagasan penjelas sebagai pengantar, kemudian disajikan dengan gagasan utamanya sebagai puncaknya, setelah itu masih ditambahkan gagasan penjelas. Oleh karena itu, paragraf ini jarang sekali ditemukan. Ada beberapa ciri-ciri paragraf inaratif. Yang pertama, kalimat utamanya terdapat pada bagian tengah paragraf. Yang kedua, kalimat awal merupakan kalimat penjelas yang berfungsi sebagai pengantar paragraf. Yang ketiga, kalimat terakhir merupakan kesimpulan atau penutup dari paragraf. Adapun contoh paragraf inaratif: bencana, gempa bumi, dan tsunami melanda Aceh. Selain itu, gempa bumi juga melanda kota Yogyakarta dan beberapa kota lainnya. Banjir terjadi di kota Jakarta, beberapa kapal tenggelam dan hilang di perairan. Kecelakaan pesawat juga terjadi di beberapa tempat. Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Bencana tersebut menelan korban, baik harta maupun jiwa. Berbagai bencana atau musibah yang berkaitan dengan virus penyakit juga melanda dan menelan korban yang tidak sedikit. Adapun pokok kalimat atau kalimat utamanya terdapat pada kata Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Kalimat itu terdapat pada tengah paragraf. Mungkin sekian materi tentang paragraf inaratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.